Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengutip satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabatnya, dan ungkapan ini hendaklah menjadi perhatian bagi kita bersama agar apa? Agar kesempatan itu ya tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan, atau mungkin kalau kita pernah melakukan maka ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Tentang apa? Tentang Nabi menyatakan akan ada di antara umatku itu, kata Nabi, orang yang berstatus menjadi manusia yang bangkrut. Ya. Dan lebih repotnya lagi, bangkrutnya itu bukan di dunia. Kalau di dunia kita bisa bisa memperbaiki, kita bisa evaluasi, lalu kita bisa bangkit kembali. Tetapi kalau bangkrutnya itu baru ketahuan nanti di akhirat, ini sungguh penderitaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita mengalami hal yang semacam ini. Mari sama-sama kita perhatikan dialog Nabi dan beberapa sahabatnya. Pada satu ketika Nabi di depan para sahabatnya menyatakan, "Atatruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah manusia yang bangkrut? Ya. Lalu sahabat masih diam, nggak langsung menjawab. Hening sejenak. Tidak beberapa lama di antara sahabat itu ada yang mencoba memberanikan diri untuk menjawabnya. Kata salah satu di antara mereka, al-muflisu, yaitu orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya uang. Malam dirham wala mata. Ya, orang yang nggak punya harta dan yang nggak punya uang. Ya, al-muflisu pina malam dirhamalahu wala mata. Ya, gitu kira-kira matanya. Orang yang nggak punya uang, nggak punya harta. Lalu Nabi menyatakan yang aku maksud bukan itu. Lalu sahabat menunggu apa yang kira-kira yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mungkin kalau kita ditanyakan tentang itu, jawaban kita sama dengan sahabat. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya uang. Ya, artinya harta yang lain nggak punya aset. Ya, kalau dia pun dia berdagang, dihitung-hitung udah setahun, jangankan untungnya, modalnya ya habis. Nah, itu adalah orang yang bangkrut. Tapi Nabi yang dimaksud oleh Nabi bukan itu. Kata Nabi, al-muflisu min ummati mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang-orang yang bangkrut di antara umatku. Jadi dengan jelas dan tegas Nabi menyatakan di antara umatku, di antara umat Islam itu ada yang bangkrut. Waduh, kita kudu berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ini jelas dan tegas Nabi menyatakan itu. Al-muflisu min ummati. Ya, orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi, adalah mayati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Jadi orang yang nanti pada hari kiamat, ya, mereka itu datang dengan bangga, dengan penuh yakin, percaya diri akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan imbalan surga dari Allah. Karena apa? Karena mereka membawa pahala sholat. Ya, kenapa? Ya karena memang ketika hidup di alam dunia ini, selama hidupnya dia sholat. Bahkan sholatnya berjamaah, tidak pernah tinggal.
termasuk juga ibadah puasa. Puasa bukan cuma sekedar puasa Ramadan dalam 1 bulan, kemudian diikuti sumat ba'ahu, diikuti sitah yaum, 6 hari sunnahnya. Luar biasa, kayak min dahar, seperti 1 tahun. Luar biasa puasanya. Lalu juga kebiasaannya lagi adalah melaksanakan sholat puasa Senin dan Kamis. Zakatnya, wah jangan dihitung. Semua orang ya, masyarakat masjid udah tahu kalau dia adalah donatur. Rajin dia berinfak, bersedekah, zakatnya apalagi luar biasa. Dermawan, dikenal di masyarakat. Dan tentunya ibadah-ibadah yang lain luar biasa. Jadi secara kasat mata, orang-orang yang model begini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang layak dan pantas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ya, ini orang-orang yang sedemikian hebatnya dia melaksanakan perintah Allah ketika kita hidup di alam dunia ini. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu kita simak baik-baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada di antara mereka yang rajin ibadahnya kepada Allah, akan tetapi ada mereka yang kondisinya nanti jadi orang yang bangkrut. Siapa saja mereka? Ini yang perlu kita perhatikan. Wa yati qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Udah bagus-bagusnya dia melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah berikan. Luar biasa, haji ya, berangkat haji, umroh udah nggak kehitung berulang-ulang, luar biasa amal ibadah kepada Allah. Tapi sayang, di antara mereka yang bangkrut itu masih melakukan beberapa pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Inilah yang kudu kita waspadai. Yang pertama adalah masih mencaci maki saudaranya sesama muslim. Ya ghibah, ya fitnah, melakukan berbagai macam hoax dengan maksud menjelek-jelekan, bahkan menjatuhkan harga diri saudaranya sesama muslim karena berebut tentang jabatan dan kedudukan. Sekarang kan udah menjadi biasa. Apalagi dalam dunia yang berhubungan dengan dunia politik, yang namanya ghibah, menjelekkan, buka aib, itu udah semakin biasa. Dan kita tahu kalau kesalahan atau perbuatan dosa itu yang dilakukan berulang-ulang, maka lama-kelamaan itu bisa menjadi seakan-akan menjadi benar, seakan menjadi biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama masih mencaci maki saudaranya. Yang kedua, yaitu menuduh orang lain yang tidak-tidak. Menuduh orang berzina, menuduh orang korupsi. Bahkan yang korupsi itu dibiarin aja, nggak tersentuh oleh hukum karena temannya, karena rekanannya. Tapi orang yang bersih, yang benar, dicari-cari kesalahannya. Mana yang menjadi kesalahannya? Inilah manusia-manusia yang kelak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah bersalah, yang sudah terbukti tapi tidak diberikan hukuman atau tidak diproses ke pengadilan, tetapi orang yang bersih, orang yang ingin membangun bangsa dan negara ini justru dicurigai, justru dicari-cari kesalahannya, masih menuduh orang lain melakukan sesuatu yang negatif. Jadi menuduh saudara sesama muslim.
Yang ketiga adalah makan harta yang bukan menjadi miliknya. Ya, udah nggak ada lain ini yang namanya korupsi, manipulasi, ya, markup, ya, berbagai macam proyek-proyek, ya. Pokoknya dia makan barang yang bukan menjadi miliknya. Apalagi sekarang ini kalau di kelurahan apa yang namanya raskin, beras untuk orang miskin, beras untuk orang miskin. Bukannya dia memberikan kepada orang yang miskin, orang yang nggak mampu, malah dia makan harta milik daripada orang miskin. Luar biasa manusia melakukan hal yang semacam itu. Yang keempat, perbuatan memukul orang lain, ya, tanpa alasan yang kuat, merasa hebat, merasa banyak pengikutnya, merasa punya jabatan, di mana nggak berpikir itu adalah rakyat biasa yang perlu ditolong, tapi justru dipukul. Untuk apa? Untuk memuaskan hatinya. Kelak ini akan menjadi manusia yang akan merugi. Lalu yang kelima adalah ini, naudzubillah yaitu membunuh. Membunuh ini sangat betul dilarang di dalam ajaran Islam. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang dibunuh dan yang terbunuh itu kelak akan sama-sama masuk ke dalam neraka. Hadirin sekalian, dalam hadis ini ada sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang yang membunuh itu dia masuk ke neraka, wajar, pantas, karena dia pengen ngebunuh. Tapi gimana Rasul dengan orang yang terbunuh? Apakah juga dia masuk ke neraka? Kata Nabi, iya. Kenapa ya harus bisa begitu? Karena juga dari awal niatnya dia ingin ngebunuh, tetapi dia terbunuh duluan. Jadi sama-sama ingin membunuh. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Na'udzubillah. Inilah 5 pekerjaan yang masih dilakukan. Atau 1 di antara yang 5. Padahal rajin ibadahnya luar biasa. Tapi masih melakukan yang 5 itu. Atau 1 di antara yang 5 itu. Fayuto hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka nanti kebaikan-kebaikan, pahalanya yang sedemikian banyaknya diberikan kepada orang yang dizolimi itu. Kalau dia mencaci maki orang lain, maka pahalanya dikasih orang yang dicaci maki. Sekarang kita tanya, berapa banyak orang yang dicaci maki? Ya, udah menjadi biasa. Ya. Berapa banyak orang yang dituduh? Tuduh radikal lah, anti NKRI lah, anti Pancasila. Itu menuduh yang seakan-akan dirinya paling Pancasilais, seakan-akan dirinya paling NKRI. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nanti amal ibadah pahala yang dilakukan sedemikian rupa banyaknya diberikan kepada orang yang dijolimi, orang yang dipukulin, orang yang dimakan hartanya, itu akan diberikan kebaikan-kebaikannya. Yang tadi kebaikannya banyak, amal ibadahnya banyak, pahalanya banyak, dikasih dikit kepada orang lain, lama-lama amal ibadahnya itu menjadi nol. Ketika ibadahnya, pahalanya udah nol, orang masih banyak yang menuntut datang kepada Allah. Saya ya Allah ketika masih dunia dicaci maki oleh dia, difitnah oleh dia, dimakan harta saya, dipukul saya, lalu dibunuh saya. Maka setelah habis nilai kebaikannya, nggak ada lagi habis. Apa yang terjadi? Kesalahan atau dosa orang yang dijolimi dilimpahkan kepada dirinya. Pahalanya udah hilang, malah dosa dilimpahkan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada waktu itulah yang seharusnya dia menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, layak dan pantas masuk ke dalam surga. Ibadahnya, hubungan kepada Allah itu luar biasa baiknya. Tapi sayang, hubungan kepada manusia lain itu sangat rusak dan sangat rendah. Akhirnya apa? Dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi sebaliknya dilemparkan oleh Allah
masuk ke dalam neraka. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, inilah kisah yang pernah Rasulullah ceritakan kepada sahabatnya. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan keimanan kita semata kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi manusia yang bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.